Salam, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi di Sate Penyu, dan saya Elvi dari Penyu Bangka Tengah akan membawakan renungan malam ini. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat sepanjang hari Tuhan sudah jaga lindungi kami, memberkati dalam segala aktivitas kami hingga sampai saat malam ini kami ada karena kemurahan-Mu. Dan kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja memberikan kami pengertian akan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah bagi nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membawakan renungan malam hari ini yang akan tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Malam hari ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang mengampuni. Nah, mengampuni kalau hanya lewat perkataan saja memang gampang kita mengampuni. Tetapi kalau kita melakukannya sangat berat sekali untuk kita lakukan. Ya, tapi Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Kita sebagai pengikut Tuhan, kita yang sudah Tuhan ampuni terlebih dahulu, Dia juga mau supaya kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni ini juga adalah salah satu contoh yang diberikan doa Bapa kami yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-Nya. Di situ juga dikatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Jadi ini adalah salah satu syarat dan keharusan tentang pengampunan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan juga Tuhan mau supaya kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus juga mau mengampuni, kita harus saling mengampuni terhadap sesama kita. Kadang-kadang memang sulit ataupun susah bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Apalagi kalau orang itu sangat mengesalkan, ataupun mungkin sudah kelewatan, ataupun mereka sudah memfitnah kita, ataupun kita sudah melakukan yang baik tapi bagi mereka itu masih salah. Ya, tapi kita harus belajar. Malam hari ini kita diingatkan untuk kita melepaskan pengampunan. Karena apa? Ini juga adalah salah satu untuk kita bisa mencapai kehidupan yang kekal, itu harus ada pengampunan. Ya, kita harus mengampuni karena itu memang perintah, karena memang itu adalah firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 kan dikatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku mencintai Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, kata Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita dikatakan pendusta. Kita setia beribadah, kita rajin beribadah, ya mungkin kita mungkin melakukan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, tapi kita membenci sesama kita, kamu pendusta. Jadi jangan sampai hal itu terjadi bagi kita. Kadang-kadang kita akan melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita sering meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengampuni sesama kita, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, jadi malam hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita, baik itu saudara, baik itu mungkin tetangga, ataupun rekan-rekan kerja kita yang kadang membuat kita kesal, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan, karena kita tahu mereka juga mungkin
sadar nggak sadar apa yang mereka lakukan membuat kita kesal. Mungkin mereka tidak tahu, tapi kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena Tuhan sudah mengajar kita untuk memberikan pengampunan. Ketika Yesus di kayu salib, dia tidak berkata-kata untuk membalas, tapi dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita belajar juga dari situ. Kita teladani pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita mau belajar untuk mengampuni sesama kita. Kita belajar mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni saudara kami yang berbuat dosa kepada kami? 7 kali kah? Tapi Yesus katakan 70 kali 7 kali. Artinya memberikan pengampunan itu kepada sesama kita, kepada saudara yang berbuat dosa kepada kita, tidak ada batasnya. Jadi terus menerus kita melepaskan pengampunan. Karena itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Kita akan merasa lega kalau kita melepaskan pengampunan. Perasaan kita juga ada rasa sukacita, ada rasa damai. Selain itu juga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu pengampunan kepada kita. Maka kita juga harus belajar untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Memang secara pikiran kita, secara perasaan kita yang terus kita bawa berat untuk memberikan pengampunan. Apalagi kalau mereka sudah memang kelewatan untuk melakukan kesalahan kepada kita. Berat rasanya. Kadang kita berkata, ada batasnya, ya, kesabaranku ada batasnya. Tapi malam hari ini belajar untuk terus, tidak ada batasnya. Kita belajar terus mengampuni, melepaskan terus, karena Tuhan sudah mengajarkan kita untuk mengampuni itu tidak ada batasnya. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sampai di sini kita belajar untuk melepaskan pengampunan, supaya hati kita rasa lega, hati kita rasa damai, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kesalahan kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami paparkan. Baik mereka yang sudah mendengarkan, biarlah Roh Kudus yang bekerja, memberikan kami kemampuan untuk kami belajar melepaskan pengampunan, Bapa. Sangat berat untuk kami lakukan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, buat sepanjang malam lewat peristirahatan kami, dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.